Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Analitik 1, mahasiswa pendidikan kimia tahun masuk 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, akan menampilkan video animasi tentang titrasi redoksometri yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Desi Kurniawati, MSI, dan Trisna Kumalasari, MSI PhD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hasfizil Ikram dengan NIM 2103574, Holidayani dengan NIM 2103576, Khairul Razak 2103578, Latifah Intan Febrani 2103580, dan Melisa Maharani 2103582. Titrasi redoksometri atau dikenal juga dengan oksidimetri adalah titrasi dari suatu larutan baku oksidator dengan suatu reduktor atau sebaliknya. Menurut persamaannya, A oksidasi ditambah dengan B reduksi akan menghasilkan produk A reduksi ditambah dengan B oksidasi. Di sini terlihat A oksidasi akan berubah menjadi A reduksi, sedangkan B reduksi akan berubah menjadi B oksidasi. Begitu juga sebaliknya. Oksidasi adalah reaksi penangkapan oksigen, pelepasan hidrogen, dan pelepasan elektron. Contohnya Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah dengan elektron. Sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, penangkapan hidrogen, dan penangkapan elektron. Contohnya C4+ ditambah dengan elektron akan menghasilkan C3+. Syarat reaksi redoks ini ada 3. Yang pertama, reaksi harus cepat dan sempurna. Yang kedua, reaksi berlangsung secara stoichiometri atau reaksinya setara antara oksidator dengan reduktor. Yang ketiga, titik akhir harus dapat dideteksi. Berat ekivalen atau disingkat dengan BE dalam titrasi redoks ini adalah berat dalam gram dari zat yang diperlukan untuk menyediakan atau bereaksi dengan 1 mol elektron dalam reaksi redoks. BE sama dengan berat molekul atau ion serta jumlah elektron yang dilepaskan atau diikat. Selanjutnya, penentuan titik akhir titrasi redoks. Di sini terdapat 4 cara. Yang pertama, menggunakan indikator redoks. Indikator redoks adalah indikator yang berbeda warnanya pada keadaan terreduksi dan teroksidasi. Setiap indikator redoks berubah warna pada trayek potensial tertentu. Indikator yang dipilih harus mempunyai harga ekivalen di sekitar titik ekivalen. Syarat indikator redoks di sini adalah harus dapat dioksidasi atau direduksi secara cepat dan reversibel. Contohnya seperti feroin, difenilamin, dan difenilamin sulfonat. Yang kedua, mengikuti secara potensiometri. Ekivalen sistem berubah selama titrasi sejalan dengan penambahan titran. Pada titik ekivalen akan terjadi perubahan harga ekivalen yang mencolok atau terbesar dan khusus. Yang ketiga, titran berlaku sebagai autoindikator redoks. Maksudnya di sini adalah selain menjadi titran, ia bisa menjadi indikator, sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan indikator di dalam titrasi. Yang keempat, penggunaan indikator internal yang bukan merupakan indikator redoks, yakni digunakan ion tiosianat atau CNS-. Selanjutnya, macam-macam titrasi redoks. 1. Permanganometri. Jenis titrasi ini adalah jenis titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai titran dan oksidatornya. Kalium permanganat adalah oksidator kuat. Reaksi yang paling umum ditentukan di laboratorium adalah MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron akan menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O.
Asam yang dapat digunakan adalah H2SO4 encer dan HClO4. Standarisasi larutan permanganat. Larutan kalium permanganat bukan larutan standar primer karena sukar mendapatkannya murni. Selain itu sifatnya mudah terurai oleh cahaya, suhu tinggi, asam atau basa, dan zat organik. Larutan permanganat dapat distandarisasi antara lain dengan arsen 3 oksida dan natrium oksalat. Jenis titrasi redoks kedua yaitu iodometri dan iodimetri. Iodimetri merupakan cara langsung atau titrasi yang dilakukan secara langsung dengan larutan standar iodium sebagai pengoksidasi dilakukan dalam suasana netral atau sedikit asam. Sedangkan iodometri atau cara yang tidak langsung adalah titrasi zat yang akan ditentukan direaksikan dengan ion iodida berlebih seperti Ki berlebih. Zat pertama akan direduksi dengan membebaskan iodium. Iodium yang berlebih tersebut kemudian dititrasi kembali dengan larutan standar tiosulfat. Analit dan reaksi iodimetri. Yang pertama ada arsen 3. HaSO2 ditambah I2 ditambah 2H2O akan menghasilkan H3ASO4 ditambah 2H+ ditambah 2-imin. Yang kedua, ferrocyanida 2FeCN6 4- ditambah I2 akan menghasilkan 2FeCN6 3- ditambah 2-imin. Yang ketiga ada belerang atau sulfida. H2S ditambah I2 akan menghasilkan 2H+ ditambah 2-imin ditambah S. Kemudian yang keempat belerang atau sulfit. H2SO3 ditambah I2 ditambah H2O akan menghasilkan H2SO4 ditambah 2H+ ditambah 2-imin. Yang kelima tiosulfat. 2S2O3 2- ditambah I2 akan menghasilkan S4O6 2- ditambah 2-imin. Sedangkan analit dan reaksi iodometri. Yang pertama bromat. BrO3- ditambah 6H+ ditambah 6-imin akan menghasilkan Br- tambah 3I2 tambah 3H2O. Yang kedua klorin. Cl2 ditambah I2- akan menghasilkan Cl- ditambah I2. Yang ketiga tembaga 2. 2Cu2+ ditambah 4-imin akan menghasilkan 2Cui padat ditambah I2. Yang keempat dikromat. Cr2O7 2- ditambah I2 6-imin ditambah 14H+ akan menghasilkan 2Cr3+ tambah 3I2 tambah 7H2O. Yang kelima hidrogen peroksida. H2O2 tambah 2H+ tambah 2-imin akan menghasilkan I2 tambah 2H2O. Sekian video animasi tentang titrasi redoksometri dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.